Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik-adik atas kehadirannya pada kelas siang hari ini. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai bab berikutnya yaitu subqueries, grouping, dan aggregating ya. Nah, topik kita ini nanti di aggregating nanti kita akan belajar fungsi-fungsi agregasi ya. Kemudian di grouping nanti kita akan belajar klausa group by dan having ya. Kemudian ada lagi subqueries ya. Baik, yang pertama kita masuk ke fungsi agregasi ya. Fungsi agregasi ya. Agregasi itu apa? Agregasi itu kalau kita bicara agregasi itu berarti kita berbicara tentang total ya, total atau rangkuman atau rekap ya. Jadi dari banyak data kita jadikan satu. Ya, jadikan satunya bukan dihilangin atau diapa-apakan tetapi bisa di total, bisa di rata-rata, bisa di pokoknya jadi satu nilai ya. Dari banyak nilai berkumpul jadi satu nilai itu namanya agregasi ya. Jadi fungsi agregasi itu adalah fungsi yang mengembalikan hasil hitungan rekapitulasi dari banyak nilai atau baris menjadi satu nilai. Ya. Contoh agregasi itu adalah apabila misalnya kita punya daftar nilai mahasiswa. Ya. Mahasiswa NIM 1 nilainya 3, mahasiswa NIM 2 nilainya 3, mahasiswa NIM berikutnya nilainya 2, dan 3,5. Berarti kita di sini punya 4 baris, adik-adik ya. Kita punya 4 baris. Ya, kemudian 4 baris ini bisa dijadikan satu, ya, 4 baris bisa dijadikan satu, bisa dengan berbagai macam cara agregasi, ya. Di antaranya mungkin bisa saja kita nilai itu kita agregasi dengan cara kita rata-rata. Ya, jadi kita tambahkan semuanya, kita bagi dengan 4, rata-ratanya 3 ya. Dari 4 baris menjadi satu nilai, ya, menjadi satu baris, ya, satu nilai, dari banyak nilai menjadi satu nilai, itu yang disebut sebagai agregasi, ya. Contoh lain misalkan, ya, jadi tidak hanya rata-rata, bisa jadi data 4 tadi, 3, 3, 2, 3,5 tadi itu kita total misalkan ya. Jadi totalnya 12 ya kan. Terus kemudian bisa kita count, bisa kita hitung ya jumlah datanya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4. Terus kemudian kita bisa cari nilai terkecilnya ya, yaitu 2. Kita bisa cari nilai terbesarnya yaitu 3,5 dan seterusnya. Jadi intinya agregasi itu dari banyak nilai ya, dari banyak nilai yang menjadi satu nilai. Menjadikan satunya bagaimana? Menjadikan satunya bisa macam-macam, bisa di rata-rata, bisa di total, jumlahnya berapa, ya bisa dicari yang terkecil, bisa cari yang terbesar. Ya itulah yang dimaksud dengan agregasi. Nah, fungsi agregasi ini adalah fungsi yang mempermudah kita untuk melakukan agregasi tersebut. Ya. Nah, di SQL Server, adik-adik ya, itu sudah ada beberapa fungsi agregasi yang sudah disediakan. Jadi kita bisa tinggal menggunakan saja. Di antaranya ada yang common, yang biasa ya. Sum, min, ya. Sum itu mencari jumlah semuanya, total, angka. Kemudian min mencari yang terkecil, max yang terbesar. Average, AVG itu rata-rata ya. Count itu adalah count, dan count big itu adalah untuk menghitung ya. Kemudian ada lagi fungsi-fungsi agregasi yang termasuk pada golongannya fungsi-fungsi statistikal. Contoh mencari standar deviasi ya, pakai stdef ya, stdfp, kemudian varians ya, atau var ya, varp, dan lain sebagainya. Terus ada juga fungsi yang lainnya, yaitu misalkan untuk checksum, ya, kemudian grouping, dan grouping ID. Ya. Nah, untuk sementara ini kita tidak tertarik kepada dua fungsi yang lain ini, kita coba untuk memahami lebih lanjut mengenai fungsi yang ada di bagian common ini ya, adik-adik ya. Jadi yang di sum, min, max, average, count. Ya. Nah, menggunakan fungsi agregasi. Ya, fungsi agregasi dia itu tugasnya mengembalikan nilai tunggal atau skalar ya tanpa nama kolom. Ya, jadi kalau misalkan sampean punya banyak kolom, banyak baris ya dalam satu kolom, misalkan kolomnya itu adalah kolom apa ya misalnya IPK gitu ya. Ketika nanti sudah di apa namanya dihitung dengan menggunakan fungsi agregasi, maka nanti nama kolomnya hilang ya, nama kolomnya hilang. Maka nanti dia nggak ada nama kolomnya ya. Terus kemudian dia mengabaikan null kecuali pada fungsi count ya. Jadi null itu nanti nggak direken sama dia misalkan ada penjumlahan, maka kalau null itu dibedakan dengan nol ya. Kalau rata-rata juga misalkan ya, jadi average itu dia kalau misalkan ada 1, 2, dan 0 berarti rata-ratanya berapa? 1 tambah 2, 3 tambah 0, 3 ya dibagi 3 berapa? 1 ya. Jadi rata-ratanya tetap dihitung kalau 0. Tapi kalau 0, ya kalau 0 rata-ratanya itu nanti 0, nulnya itu diabaikan. Jadi dia akan menghitung 1 tambah 2 dibagi 2 ya. Rata-ratanya kalau ada 0 dan tidak ada itu beda nanti hasilnya ya.
Kemudian dapat digunakan pada klausa select, kemudian having, dan order by. Seringkali digunakan pada klausa group by juga ya. Jadi sintaknya begini, misalkan contohnya dari ya ini fungsi untuk count ya, fungsi agregasi count. Ya. Jadi dia menghitung jumlah baris ya, menghitung jumlah data pada satu kolom itu ada berapa jumlah datanya, bukan total angkanya ya, tapi ada berapa banyaknya ya. Select count, kemudian dalam kurung ya, itu nanti nama kolomnya apa. Bisa ditambahkan distinct kalau misalkan kita mau hitung yang beda aja ya. Kemudian nama kolom misalkan di sini sales order ID, as ya, unique order ya, average ya, unit price as average unit price, terus kemudian koma ya, itu jadi fungsi agregasi ini bisa kita gabung, kita pakai semua dalam satu query ya. Jadi di sini nanti akan menghasilkan berapa kolom ini ya. Select yang pertama, count sales order distinct ya. Terus kemudian average unit price, kolom yang kedua, kolom yang ketiga min order quantity, kemudian yang keempat line total ya, maksimum line total. Berarti 1 2 3 4 kolom dia akan menghasilkan nama kolom. Apabila tidak diberi S ya setelah masing-masingnya, maka nanti nama kolomnya tidak ada ya. Nah, ini untuk memberi nama kolomnya harus diberi alias ya S ini ya. Unique order ya, jadi nanti dia muncul tampil unique order, ini nanti akan muncul jumlah hitungannya, kemudian average unit price ini harga rata-rata, kemudian ada min order by ya, min order quantity minimum yang paling dikit pesannya berapa ya, itu min order by, dia jadi kolom tertentu di sini ya, min order QTY ya, terus kemudian max line total ini dia jadi kolom sendiri max line total ya. Jadi yang perlu diingat, fungsi agregasi itu nanti nama kolomnya hilang ya. Nama kolomnya hilang, kalau ingin memberi nama kolomnya, maka harus diberi alias. Ya. Kemudian ada fungsi agregasi yang ditambahkan dengan distinct adik-adik ya. Jadi misalkan kita ingin mengagregasikan nilai yang unik saja. Jadi misal kita ingin menambahkan IPK itu kan ada macam-macam 1, 2, 3, 4. Misalkan kita mau menambahkan IPK yang unik saja, jadi yang kembar-kembar tidak kita tambahkan. Maka kita bisa menggunakan keyword distinct di dalam parameter fungsinya ya. Jadi agregasi dengan distinct hanya menghilangkan nilai yang sama, bukan baris yang sama, tidak seperti select distinct ya. Jadi pada contoh berikut hasil tidak ditampilkan semuanya ya. Nah, jadi ini di sini year, order date ya, kemudian count distinct customer ID, count distinct customer ID di sini ya. Yang ini dia nggak pakai distinct, yang ini dia pakai distinct, count distinct customer ID as unique customer. Maka dia kita lihat di sini bedanya nih. Semua customer-nya itu ada 84, tetapi sebenarnya yang orangnya itu ada 48. Nah, ini ya. Ini biasanya kita butuhnya untuk mencari yang seperti itu. Jadi menghitung sesuatu yang unik, yang tidak sama, itu kita bisa menggunakan distinct ya. Jadi setelah menyebutkan nama fungsinya, kemudian ada dalam kurung, di sini ada distinct, kemudian diikuti dengan kolom yang mau diagregasikan ya. Nah, di sini kelihatan nih, kalau nggak pakai distinct, kalau tidak pakai distinct, maka data yang ditampilkan itu hanya data customer semuanya ya, nggak peduli dia mau orangnya kembar-kembar atau tidak, namanya ya, dia tampil, dia hitung semuanya. Jadi selama 2006 itu ada 84 pembelian, 84 transaksi ya oleh 48 customer ya, oleh 48 orang gitu. Ya, ini dengan distinct. Kemudian berikutnya adalah klausa group by, Adik-adik ya, klausa group by. Group by ini dia mengelompokkan nilai atau baris yang diproses oleh fungsi agregasi berdasarkan kondisi atau kolom tertentu. Formatnya select, kemudian list nama kolomnya, from tabelnya mana, terus kemudian where, kondisinya apa, terus group by. Jadi nanti dikelompokkan Adik-adik ya. Misalkan ya seperti ini, select nilai huruf, count bintang, as jumlah mahasiswa, from nilai, group by nilai huruf. Maka nanti jumlah nilai jumlah mahasiswanya itu akan dihitung berdasarkan nilai huruf. Kenapa? Karena di sini group by nilai huruf ya. Group by ini nanti bekerjanya dia mengelompokkan dulu nilai-nilainya, terus kemudian diberikan ke fungsi agregasinya. Misal menghitung ini tadi ya, jumlah mahasiswa ini tadi ya. Jadi dia dikelompokkan dulu, baru kemudian dikembalikan ke fungsi agregasinya. Jadi data itu banyak, dikelompokkan dulu, terus kemudian diberikan ke fungsi agregasinya. Baris-baris yang lain tidak akan ditampilkan atau
hilang setelah group by diproses. Nah, jadi kerjanya itu dia nanti seperti ini misalkan ya, kita gunakan group by. Kalau nggak pakai group by, maka misalkan kita menghitung count bintang gitu ya, nanti akan menghasilkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Akan menghasilkan satu nilai aja karena diagregasi semuanya. Dengan menggunakan group by, maka nilai ini akan dikelompokkan dulu. Ya, jadi dia dikelompokkan dulu. Jadi dia akan mengelompokkan berdasarkan nilai hurufnya ini datanya apa saja. Ya. Jadi di sini ada A, ada B, dan ada C. Ya. Nah, maka datanya dikelompokkan dulu. A Adi, A Doni, A Evan, B Charlie, C Budi, C Fuad. Ya. Baru kemudian dikembalikan ke fungsi agregasinya di count bintangnya. Ya. Maka dia akan, karena ini diperintahnya adalah hitung, maka setelah dikelompokkan dia dihitung. A-nya ada berapa? 3. B-nya dihitung berapa? 1. C-nya dihitung berapa? 2. Jadi nanti hasilnya seperti ini. Ya. Jangan lupa diberi S ya. Gitu Adik. Terus kemudian berikutnya ada group by dan having. Nah, kalau group by tadi ini mengelompokkan, ya, having ini nanti akan mencoret yang nggak sesuai dengan kriteria. Kelompok yang tidak sesuai dengan kriteria akan dihilangkan. Ya. Misal di sini kita tambahkan ya, having jumlah mahasiswa lebih dari 1, ya maka dia akan menampilkan A dan C saja, ya kan 3 dan 2 gitu. Nah, ini group by ya, group by dan having ya. Operasi select, having, select, dan order by harus mengembalikan sebuah nilai tunggal per grup. Semua kolom pada select, having, dan order by harus berada pada klausa group by atau menjadi input dari fungsi ekspresi agregasi. Ya, jadi kalau sudah diberikan apa namanya group by ya, kalau kita sudah pakai yang namanya fungsi agregasi itu, maka kita nggak bisa sembarangan menampilkan kolom ada ya. Apabila kolomnya itu, ya ini yang perlu dijadikan catatan, apabila nama kolomnya itu tidak ada di dalam klausa group by atau tidak berada dalam parameter fungsi agregasi, maka dia akan error ya, sintaks sampean akan error ya. Jadi ketika ada group by-nya terus kemudian disebutkan, maka nanti kolomnya bisa tampil. Sebagai contoh ini tadi ya. Group by apa? Group by nilai huruf ya. Maka nanti kolom nilai huruf ini bisa tampil. Karena apa? Dia ada di dalam group by ya, setelah ada di dalam klausa group by. Ya. Tetapi kalau misalkan group by ini tidak ada di sini di nilai huruf, maka kita select nilai huruf, koma, count bintang itu nggak akan bisa, nggak akan jalan ya. Nanti pada sesi praktikum akan saya tunjukkan. Nah, di sini ya kita apa namanya? Kita lihat jadi masing-masing ini apa namanya? Masing-masing klausa tadi, masing-masing frasenya tadi dari perintah SQL-nya itu dia punya logical order ya. Jadi dari yang paling tinggi prioritasnya sampai yang paling rendah itu adalah mulai dari from ya. From dulu dijalankan, baru kemudian where ya, baru kemudian group by ya. Jadi group by dulu ya. Group by dulu, baru kemudian having ya dieliminasi, baru kemudian diselect ya, baru kemudian diselect diambil datanya, baru kemudian dilakukan pemeringkatan ya. Jadi order by itu nanti yang terakhir dilakukan ada ya. Jadi ketika kita melakukan menjalankan perintah select bintang from bla bla bla, group by, order group by ya, terus kemudian order by gitu ya, order by, group by, having gitu ya. Maka nanti yang pertama dijalankan itu adalah from dulu, diambil dulu semua tabelnya dari satu tabel, datanya diambil semua sama SQL Server. Terus kemudian di where dihilangin ya, yang nggak sesuai kriteria, where yang pertama. Terus kemudian dikelompokkan pakai group by ya, jadi itu alurnya dikelompokkan dulu. Terus kemudian having, ketika di having maka grup yang tadi, grup-grup itu tadi yang tidak memenuhi syarat akan dicoret, dihilangkan per grup. Bedanya ya, kalau yang where sama grup itu tadi sama-sama menghilangkan data dari ya. Tapi kalau yang bedanya adalah ketika kita punya where ya, where itu akan menghilangkan data dalam bentuk baris ya. Jadi where itu akan menghilangkan data dalam bentuk baris. Kalau yang having itu akan menghilangkan data dalam bentuk kelompok ya. Jadi data yang udah kelompok hilang ya. Itu kemudian having terus kemudian diselect ya, diambil datanya mau ditampilkan terus kemudian diurutkan order by. Nah, group by dan prioritas logis operasi, SQL berikut akan mengembalikan error ya. Nah, jadi select EMP ID, select employee ID, kemudian customer ID, count bintang SCNT from sales order group by EMP ID. Ada yang tahu kenapa ini akan error ya? Kenapa ini akan error?
Jawabannya tidak lain dan tidak bukan adalah karena seperti yang saya bilang tadi, ketika ada kolom yang diselect, ya, tetapi tidak ada pada klausa group by, maka dia akan error. Ya. Nah, errornya nanti seperti ini. Kolom sales.orders.cost.id, customer ID, ya kan, is invalid in the select list because it is not contained in either an aggregate function or the group by clause. Mengapa? Karena kolom customer ID tidak ada di klausa group by. Ya. Jadi sampai tidak bisa melakukan query seperti itu. Untuk query yang digandengkan dengan fungsi agregasi, maka kalau ingin tampil kolomnya tersebut harus ada dua syaratnya ya. Harus dia berada di dalam parameter fungsi agregasi atau dia berada pada klausa group by. Kalau tidak ada di group by atau tidak ada di dalamnya fungsi agregasi, maka dia akan nggak bisa dijalankan, query-nya akan error ya. Nanti akan kita perlihatkan ya di practical session. Berikutnya menggunakan group by bersama fungsi agregasi. Fungsi agregasi umum digunakan di statement select untuk menghitung berdasarkan kelompok. Select customer ID count bintang as count from sales order header ya. Group by customer ID. Fungsi agregasi boleh mengagregasikan kolom apa saja, tidak hanya yang di kolom group by saja ya. Jadi kalau di fungsi agregasinya itu, kalau ada kolom yang masuk di dalam fungsi agregasi, contoh ini, max order KTY, nah itu enggak apa-apa ya, boleh dia di ini apa namanya, enggak ada di klausa group by, boleh. Ya jadi sekali lagi syaratnya ada dua ya tadi ya. Fungsi agregasi itu nama kolom yang ingin ditampilkan. Yang pertama dia harus ada di dalam klausa group by atau ya dia harus ada pada parameter fungsi agregasinya. Nah, sebagai contoh di sini order quantity, order KTY itu tidak muncul adik-adik di group by-nya dia tidak muncul ya. Tetapi dia di sini muncul sebagai parameter di dalam fungsi agregasi. Ya, fungsi agregasinya adalah max ini ya. Nah, kalau query ini nanti dia nggak akan error. Kenapa? Karena product ID dia ada di klausa group by, dan kemudian order ID, order quantity, walaupun dia tidak ada di klausa group by, tapi dia ada di dalam parameter fungsi agregasi. Ya. Jadi ini yang apa namanya perlu diperhatikan dalam membuat query yang ada fungsi agregasinya. Ya. Oke, berikutnya ya, menyaring kelompok data dengan klausa having. Nah, setelah data itu nanti diagregasikan, kemudian dikelompok-kelompokkan. Kalau misalkan adik-adik ingin menghilangkan kelompok yang tidak sesuai dengan syarat sampean, ya misalkan nih, kita ingin menampilkan data IPK ya, yang paling yang nilainya itu didapat oleh lebih dari 10 mahasiswa misalkan ya. Jadi misalkan A itu ada yang dapat A ada 10 orang, yang dapat B ada 20 orang, yang dapat C ada 3 orang misalkan. Nah, kita ingin menampilkan saja data di mana nilainya itu, jumlah nilainya itu yang dimiliki oleh lebih dari 10 orang. Maka nanti yang A dan yang C akan dihilangkan kan, yang B akan tampilkan. Nah, itu nanti kita bisa menggunakan namanya klausa having adik-adik ya, having. Klausa having ini membantu kita untuk memfilter grup-grup yang didapat dari group by berdasarkan kondisi tertentu. Klausa having diproses setelah klausa group by. Jadi SQL Server itu akan mengelompokkan datanya dulu, baru kemudian kalau dia ada having di SQL-nya, dia akan mengeliminasi per grup itu ya. Jadi datanya langsung hilang banyak kalau menggunakan having. Ya. Nah, misalkan ada data seperti ini ya, nomor struk 1192, ID pelanggannya Ani, total belanja 90 ya. Nah, kita ingin mencari pelanggan yang sudah pernah belanja lebih dari 10 kali, contohnya ini tadi ya. Nah, misalkan kita harus group by dulu kan, count dulu. Kita pakai count, ya pakai count. Yang kita hitung nanti group by berdasarkan ID pelanggannya, ya, berdasarkan ID pelanggannya. Jadi nanti keluar ya, kemudian Ani berapa ya, Budi berapa ya. Kemudian kan dihitung. Nah, kalau dari tabel ini kelihatan Ani belanja berapa kali? Ya. Ani belanja 2 kali nih, 90.000 sama 25.000. Ya, kemudian Budi dia belanja sekali kalau dari data ini ya. Maka select ID pelanggan,
koma, count bintang S jumlah transaksi, ya kita hitung jumlah transaksinya ada berapa, kemudian kita group by, ya from tabel penjualan, kemudian kita group by dengan ID pelanggan, kita kelompokkan pembeliannya berdasarkan ID pelanggan, maka nanti hasilnya akan menjadi Ani 2, Budi 1, ya kan? Terus kemudian kalau kita ingin mencari yang lebih dari 10 aja, yang lebih dari 10 aja, maka kita bisa menggunakan having. Ya. Having diikuti syaratnya. Karena kita pengen yang count-nya tadi lebih dari 10, ya udah tulis count bintang lebih dari 10. Begitu ada ya. Oke, klausa having versus klausa where ya. Sama-sama mengeliminasi ya. Klausa where dan having itu sama-sama mengeliminasi ya, Adik ya. Jadi sama-sama menghilangkan baris. Nah, bedanya apa sekarang? Kalau klausa where itu nanti dia akan menghilangkan baris satu per satu. Ya, jadi sesuai dengan syaratnya, dia akan ngecekin satu baris satu-satu. Ya. Misalkan ini ada beberapa baris ya, dia cek baris mulai dari baris yang pertama, apakah dia sesuai dengan where-nya, apakah dia sesuai dengan syaratnya. Misalkan, where nilai lebih dari 70 misalkan. Ya. Dia akan cek, oh nilai 1 ternyata 60, coret sama dia. Kemudian dia masuk ke baris yang kedua, apakah nilai 2 ini kurang dari 70, lebih dari 7, kurang dari 70? Oh iya, ternyata dia dapat 50, coret ya. Oh ternyata ini 80, dibiarkan ya. Dia akan ngecek baris per baris adik-adik ya. Baris per baris. Dan apabila ada baris yang tidak cocok, dia akan menghilangkan satu baris saja ya, satu per satu baris ya. Nah, kalau having itu juga dia menghilangkan baris, dia memfilter juga. Tetapi bedanya adalah dia bukan menghilangkan baris, tetapi dia menghilangkan kelompok ya. Jadi lebih besar data yang dihilangkan. Ya, jadi datanya itu setelah dikelompokkan dia akan melihat ya, mana yang kelompok yang tidak sesuai. Apabila ada kelompok yang tidak sesuai, maka akan dihilangkan seluruhnya anggota kelompok itu. Ya. Misalkan ini setelah tadi ya, kayak di depan tadi ada Ani dan Budi. Ya. Ada Ani dan Budi misalkan. Kita ingin menampilkan yang jumlah belanjanya itu ya lebih dari 1. Nah, karena ini Budi dia cuma 1, ya, maka dia dicoret kelompoknya. Ya. Kemudian ini baris-baris yang Budi itu dicoret. Ya. Kemudian di sini juga yang yang Ani tadi karena dia lebih dari 1, dia belanja 2, maka dia dibiarkan. Nah, itu adik-adik bedanya ya. Having dan where. Ya, kalau where dia akan menghilangkan satu per satu baris, kalau having dia akan menghilangkan per kelompok ya, per kelompok. Gitu. Nah, ini ya contohnya ya. Menggunakan fungsi atau ekspresi count pada klausa having sangat berguna untuk menyelesaikan permasalahan bisnis umum. Misal, tampilkan customer yang sudah pernah pesan lebih dari sekali. Ya, ini contohnya ya. Select customer ID, count bintang, as count, as CNT, misalkan ya. From, ya, select ini biasa, formatnya select, kemudian koma, diikuti count-nya, fungsi agregasinya. From sales customer, ya. Ini join-join biasa ya. Terus kemudian setelah group by, ya setelah group by, ya ini misalkan ya, kita panggil having, ya having, yang jumlah belanjanya, yang jumlah hitungan belanjanya dia lebih dari 1. Gini ya. Contoh lain, tampilkan produk yang sudah lebih dari 10 kali dipesan. Ya. Select produk, kemudian hitung produknya, ya. Terus group by produk ID, berarti kelompokkan dulu, nanti dia hasilnya kok tabelnya akan menjadi produk ID 1 jumlahnya 10, produk ID 2 jumlahnya 8, produk ID 3 jumlahnya 4, dan seterusnya ya. Jadi dia akan mengelompokkan dulu, terus kemudian kasih ini having ya. Having count bintangnya tadi ya, count bintangnya, jumlah count-nya itu lebih besar sama dengan 10. Nah, itu ya. Gitu Adik-adik. Nah, oke. Itu tadi tentang fungsi agregasi, kemudian order by dan having ya. Kalau fungsi agregasi itu adalah fungsi yang tujuannya dia menjadikan satu dari banyak nilai akan dijadikan satu. Di mana cara menjadikan satunya itu macam-macam. Ya, bisa ditotal jumlahnya, angkanya ya, bisa dihitung berapa banyaknya datanya, bisa dicari yang maksimal, bisa cari yang minimum, bisa mencari standar deviation dan sebagainya ya. Nah, kemudian nanti akan ada order by itu nanti akan mengurutkan, kemudian ada having adik-adik ya. Ada group by ya, group by itu nanti mengelompokkan ya. Terus kemudian ada having itu nanti dia akan mengeliminasi kelompok-kelompok yang tidak cocok nilainya dengan syaratnya.
Dan bedanya having dengan where, kalau where akan menghilangkan satu persatu baris, kalau having dia akan menghilangkan kelompok ya, dia akan menghilangkan kelompok baris. Baris yang sudah di group by kan itu menghilangkannya pakai having ya. Oke, berikutnya kita belajar ya di subbab yang terakhir kita belajar tentang subquery ya. Subquery itu apa? Subquery, sub itu artinya di bawah gitu ya, sub ya. Jadi kalau kita ngomong kapal selam itu submarine ya, submarine ya itu dia nyelam di bawah air ya. Sub itu artinya di bawah ya. Kalau kita ngomong subquery maka artinya adalah query bersarang, nested query atau query di dalam query ya, atau select di dalam select ya. Hasil dari query yang lebih dalam itu disebut inner query, dilanjutkan ke query yang lebih luar atau di atasnya disebut sebagai outer query ya. Jadi ini ada select di dalamnya lagi select bintang from dalam kurung select ya. Jadi select ada select di dalam select itu select query ya. Nah, subquery ini dapat inner query bisa menjadi seperti expression dari perspektif outer query ya. Kemudian subquery dapat berupa self-contained atau correlated ya. Subquery yang self-contained itu tidak tergantung pada outer query-nya ya. Kemudian subquery yang correlated ini bergantung pada nilai dari outer query. Subqueries bisa scalar, multi-values, atau table value. Ya. Nah, ini sebagai contoh ya. Menulis subquery scalar ya. Subquery scalar itu adalah query yang di dalamnya itu dia hanya mengembalikan satu nilai ada ya. Scalar itu satu nilai. Ya. Mengembalikan satu nilai ke outer query-nya dapat diletakkan di mana saja di sebuah single valued expression, bisa diletakkan di select atau where dan lain sebagainya ya. Contoh ini ya. Jadi kita melakukan select terhadap sales order ID, product ID, unit price ID ya, order quantity from sales order detail where sales order ID. Nah, ini ya. Intinya query ini kita pengen mencari data apa namanya? Data pembelian, data transaksi yang paling akhir ya, data transaksi yang paling akhir. Jadi bayangin di dalam satu tabel itu ada banyak transaksi, ya transaksi itu punya ID, ID-nya ada banyak dari awal tahun berapa sampai yang paling terakhir. Nah, query ini ingin mengembalikan ya ingin menunjukkan data dari transaksi yang paling akhir tersebut. Caranya gimana? Select bintang from transaksi where ID transaksinya itu yang terakhir kan? Ya kan? Bagaimana caranya kita mengambil ID transaksi yang terakhir? Yang terbesar ya. Kalau ID transaksi itu berupa angka, kita bisa mengambil apa namanya? ID transaksi itu pastinya yang paling besar ya kan. Kalau misalkan transaksi yang pertama itu ada ID-nya 1, transaksi yang kedua ID-nya 2, 3, 4, 5, 6. Misalkan ada 10 ID transaksi, maka nanti transaksi yang paling terakhir sudah pasti adalah transaksi yang terbesar ID-nya ya kan. Nah, kalau kita mencari yang terbesar kita pakai apa? Kita pakai max tadi toh. Ya kan, select max from last order-nya tadi ya toh. From order ID-nya itu kita ambil maksimumnya, ya, maksimumnya. Nah ini di sini ya di query yang atas kita mau ambil datanya semua, ya, di query yang atas. Kemudian di bagian where-nya ini kita letakkan ada select lagi. Nah inilah yang dimaksud dengan subquery adik-adik ya. Jadi ada query di dalam query. Yang di dalam namanya inner query, yang di luar namanya outer query. Ya. Kalau yang di dalam ini nanti mengembalikan satu nilai saja, maka ini disebut sebagai subquery scalar. Ya, scalar, hanya satu nilai aja. Ya. Jadi di sini nanti dia pertama, query ini akan dijalanin terlebih dahulu, dia akan nyari dulu mana sih order ID yang paling akhir dengan cara menggunakan fungsi agregasi max, ya kan? Jadi dia cari dulu yang paling terakhir, ketemu satu kan pasti yang terakhir, jadi satu nilai aja. Namanya agregasi pasti akan mengembalikan satu nilai. Ya. Jadi select max dia akan mengembalikan satu nilai yaitu nilainya order ID yang terbesar berapa. Ya. Kalau di contoh tadi kita misalkan order ID terbesar adalah 10, maka hasilnya select ini ya select inner query-nya tadi, select max order ID as last order from sales order header, dia akan mengembalikan nilai 10, ya kan? Dia akan mengembalikan satu nilai 10. Makanya nanti setelah ini dijalankan ya, nanti bacanya bisa begini sama aja, select bintang from sales order detail where sales order ID sama dengan 10 ya.
Nah, kenapa kok bisa 10? Karena tadi di sini select max-nya dapatnya 10. Ya. Nah, ini yang dimaksud dengan query scalar, adik-adik ya. Jadi query di dalam query. Ya. Kenapa kita mempelajari ini? Karena kita butuh yang seperti itu kadang. Ya. Kita pengen menampilkan yang ID-nya terbesar, misalkan. Bagaimana kita mencari terbesar? Ya kita select aja kan, kita select yang terbesar berapa ID-nya, ya toh. Terus kemudian kita lempar ke outer query-nya. Jika inner query tidak mengembalikan apa-apa, maka hasil yang dilempar ke outer query-nya dianggap sebagai null. Nah, misalkan max sales order ID tadi ini ternyata di tabel last order itu nggak ada datanya. Berarti kan ketika kita select max hasilnya kan null. Nah, maka nanti query-nya akan jadinya begini, select bintang ya ini from sales order detail where sales order ID sama dengan null. Nah, itu ya. Terus kemudian penyusunan outer query itu menentukan apakah inner query harus mengembalikan nilai tunggal atau tidak. Ya. Kemudian berikutnya ada subquery namanya subquery multi-value. Ya, subquery multi-value itu nanti dia ketika dia select-nya itu, select yang di dalamnya itu dijalankan, dia tidak akan mengembalikan hanya satu nilai, tapi dia bisa mengembalikan beberapa nilai. Ya. Nah, ini berguna bagi kita untuk menuliskan query di bagian in ya, in ya. Misalkan kita ingin menampilkan nama mahasiswa yang sudah kelas apa ya? Kita ingin menampilkan mahasiswa yang sudah masuk ke tabel DO misalkan. Kita ingin menampilkan nama-nama mahasiswa yang sudah masuk di tabel DO. Ya. Nah, jadi tabel DO itu ada tabel sendiri, terus kemudian ada tabel mahasiswa aktif. Tabel mahasiswa aktif, tabel mahasiswa DO. Terus kemudian kita ingin menampilkan dari data mahasiswa aktif ini tadi, mana saja mahasiswa yang sudah di DO. Ya. Karena di tabel DO ini tadi cuma ada ID-nya tok, ya kan? ID mahasiswa yang di DO, dia nge-link ke tabel mahasiswa, ya, masuk ke tabel DO. Nah, ini gimana nanti cara menampilkannya? Jadi kita select dulu dari tabel yang mahasiswa aktif, terus kemudian where NIM-nya itu kita cek dengan NIM yang ada di sini di tabel DO tadi. Where NIM sama dengan ya dalam kurung select NIM from tabel mahasiswa DO. Nah, itu akan lebih singkat daripada kita menggunakan or NIM sama dengan ini, or NIM sama dengan itu, or NIM sama dengan itu ya. Jadi dia berguna untuk digunakan pada predikat in ya. Nah, ini contoh sintaksnya. Nah, ini dia akan menampilkan customer yang berasal dari wilayah yang ID-nya 10 ya. Misalkan ini wilayahnya Malang, Malang itu ID-nya 10. Mereka ini ingin menampilkan customer yang teritori ID-nya itu berada di teritori ID 10 yang berada di Malang. Ya, gimana caranya itu? Jadi kita panggil select customer ID, sales order ID, territory ID from sales order header where customer ID ya kan ini select bla 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 from nama tabel terus kemudian where customer ID-nya itu yang customer ID-nya itu adalah in di dalam ya. Yang customer ID-nya itu pokoknya semua customer ID yang berada pada daerah territory ID 10. Ya, ini select-nya. Nah, kan customer ID ya, customer ID select customer ID yang berada pada teritori number 10 ya, teritori nomor 10, customer yang berada di Malang. Kan bisa aja cuma satu customer ya kan. Kalau satu berarti dia skalar kan. Tapi kan enggak mesti ya. Bisa jadi di dalam satu wilayah itu ada banyak customer. Apalagi kalau toko kita toko seperti Indomaret gitu ya. Di dalam wilayah yang di Malang ya pasti banyak customer ya. Di wilayah yang Surabaya banyak juga customer. Nah, ketika kita select customer ID from sales customer where territory ID sama dengan 10, maka nanti in yang di dalam ini akan mengembalikan nilai lebih dari satu. Nah, ini yang disebut sebagai query multi-value. Ini yang dimaksud dengan query multi-value. Jadi subquery multi-value itu ketika query yang di dalamnya ini ketika diselect nantinya akan mengembalikan nilai lebih dari satu. Ya. Nah, kemudian ada penggunaan subqueries dengan keyword exist tadi ya, exist ya, terhadap subqueries. Exist ini mengecek nilai yang ada di dalam hasil inner query. Keyword exist tidak diikuti oleh nama kolom atau ekspresi lain. Select di dalam exist umumnya hanya menggunakan select bintang atau asterisk ya. Nah, ini
Kalau kita menjalankan seperti ini, select customer ID, person ID from sales customers as cust ya, where exist, select bintang ya. Ini ya. Jadi nanti dia ini dia cuma ingin menampilkan customer ID dari tabel customer ya untuk setiap customer yang dia datanya ada di tabel sales order header ya. Kalau misalkan datanya itu ada, maka tampil ya. Kalau misalkan dia tidak ada di sini, maka dia tidak tampil ya. Itu exist itu cuma apa namanya untuk ngecek datanya itu ada apa enggak di ekspresi yang mengikuti di setelahnya. Ya, jadi ini where exist ya di dalam korong ini. Kalau ini hasilnya exist, maka ini keluar. Kalau ini ada hasilnya enggak nul ya. Kalau ini enggak nul, maka ini hasilnya keluar yang di atas. Kalau misalkan dia nul, maka enggak keluar apa-apa. Ya. Nah, itu where exist. Oke, baik. Jadi itu tadi penjelasan tentang apa namanya SQL Server ya tentang subqueries ada ya. Jadi subqueries itu adalah query yang berada di dalam query ya nilainya itu ada sesuai dengan penggunaannya ya. Jadi ada yang nilainya skalar, ada yang nilainya multi value ya, ada nilainya multi value. Kalau skalar itu dia nanti mengembalikan satu nilai saja selectnya yang di dalam. Kalau multi value dia mengembalikan nilai lebih dari satu. Mengembalikan nilai lebih dari satu. Kalau mengembalikan lebih dari satu itu, kadang bisa cuma satu nilainya, kadang bisa nilainya ada dua ya, ada tiga dan seterusnya. Tapi selama itu kadang ya, bukan pasti satu, itu namanya adalah multi value. Multi value. Baik, itu ada untuk teorinya tentang pertemuan pada minggu kali ini ya. Nah, itu nanti uh, kita sudah belajar ya, kita sudah belajar uh, konsepnya mengenai fungsi agregasi, kemudian pengelompokan pada fungsi agregasi, kita menggunakan group by, ya, kemudian ada subquery. Subquery itu adalah select di dalam select, ya, itu subquery. Oke, untuk contoh penggunaannya kita akan saksikan di video praktikumnya, ya, di video praktikum. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.